Jejak cinta di pasir waktu. Seorang janda yang kuat mulai merangkai kenangan cintanya di sepanjang perjalanan hidup baru yang penuh dengan misteri. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kehilangan dan kesedihan, Gita, seorang janda yang kuat, berusaha untuk merangkai kembali jejak cinta yang pernah ada di hati. Setelah ditinggal suaminya yang tercinta dalam sebuah kecelakaan tragis, ia memulai kehidupan baru yang penuh dengan tantangan, termasuk membuka sebuah kafe sebagai simbol dari harapan baru. Namun, saat cinta baru mulai menyapa melalui seorang pria bernama Ardi, Gita dihadapkan pada dilema besar. Apakah ia siap membuka hati untuk cinta yang baru atau tetap terjebak dalam kenangan masa lalu yang masih membekas? Temukan kisahnya dalam Jejak Cinta di Pasir Waktu. Sebuah cerita tentang keberanian untuk mencintai lagi setelah kehilangan. Halo, para penonton yang hebat. Selamat datang kembali di channel kita, Janda Elite. Di sini, kita membahas segala hal tentang kehidupan wanita luar biasa yang tetap tangguh meski berbagai badai telah menghadang. Kali ini, kami hadir dengan kisah yang penuh misteri, cinta, dan perjalanan hidup yang tak terduga. Siapkan hati kalian, karena kisah ini akan membawa kalian pada sebuah perjalanan yang tak hanya menyentuh, tapi juga membuka hati. Jadi, mari kita mulai cerita kita hari ini dengan judul Jejak Cinta di Pasir Waktu. Perpisahan yang tak terduga. Gita duduk terpaku di balkon rumahnya yang sederhana. Angin laut yang berhembus lembut menyapu wajahnya yang penuh kesedihan. Di kejauhan, langit sore yang memerah seolah ikut merasakan duka yang mendalam. Hari itu adalah hari yang paling sulit dalam hidupnya. Hari di mana ia harus melepaskan suaminya, Andi, yang telah pergi meninggalkan dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Semua yang selama ini mereka bangun bersama, semua kenangan indah yang mereka rajut dengan penuh cinta, kini tinggal bayang-bayang yang hanya bisa dikenang. Selama bertahun-tahun, Andi adalah segala-galanya bagi Gita. Mereka saling mendukung di setiap langkah hidup, melalui suka dan duka, melalui setiap tantangan yang datang. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pada pagi itu, Gita mendapati dirinya berdiri di sisi pemakaman, memandangi liang lahat yang menutup jasad suaminya untuk selama-lamanya. Sesuatu yang begitu tak terbayangkan sebelumnya, bahwa suatu hari, ia harus hidup tanpa Andi di sisinya. Air matanya mulai menetes, tapi Gita berusaha menahan tangis. Dia tak boleh runtuh. Untuk anak-anak mereka, untuk dirinya sendiri. Andi, meski telah tiada, meninggalkan pesan terakhir untuknya. Sebuah pesan yang kini terasa seperti amanah yang harus ia jalankan. Kamu harus terus hidup, Gita. Hidupmu lebih dari sekadar kenangan kita. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menguatkan tekadnya untuk melanjutkan hidup. Namun, Gita merasa begitu kosong. Dunia seakan kehilangan warnanya, dan setiap sudut rumah itu terasa sepi. Hati Gita masih terluka, namun ada rasa yang mengusik dalam dirinya. Rasa ingin melangkah, meski dengan kaki yang terasa berat. Dia tahu, Andi tak ingin dia terperangkap dalam kesedihan yang tak berujung. Gita menatap sekeliling rumah, di mana segala kenangan mereka berdua terukir. Setiap barang yang ada di sana, dari foto-foto pernikahan mereka hingga benda-benda kecil yang punya makna besar, kini terasa seperti beban. Tapi, di balik beban itu, ada satu hal yang Gita tahu. Dia harus menemukan kembali dirinya. Hidupnya harus berjalan. Tak hanya untuk kenangan, tapi untuk masa depan yang penuh dengan potensi. Dia berdiri, menghapus air mata yang masih tersisa, dan mulai merencanakan langkah pertama menuju kehidupan baru. Kenangan cinta yang pernah terukir indah di hati Gita akan menjadi landasan. Namun ia harus berani menatap dunia dengan mata yang lebih luas, dengan hati yang lebih kuat. Jejak cinta Andi akan selalu ada. Namun Gita tahu, saatnya untuk melangkah maju. Mencari diri di tengah kehilangan. Gita memulai langkah barunya dengan hati yang terbelah. Meski dunia seolah berkata bahwa dia harus berduka lebih lama, ada sebuah dorongan kuat dalam dirinya yang berkata sebaliknya. Andi, suaminya yang telah pergi, pernah berkata padanya bahwa hidup harus terus berjalan. Meskipun hati Gita masih diliputi kesedihan, dia tahu dia tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan tekad itu, Gita memutuskan untuk membuka kafe kecil di sudut kota, sebuah tempat yang dulu pernah menjadi impian mereka berdua.
Andi selalu menginginkan mereka memiliki tempat di mana orang bisa datang, berbicara, dan merasa diterima. Kini, kafe itu menjadi simbol dari perjalanan hidup Gita yang baru, sebuah ruang untuk dirinya sendiri. Namun, membuka kafe bukanlah hal yang mudah. Setiap pagi, Gita menghadap tumpukan pekerjaan yang menanti di meja. Semua hal baru, dari mencari supplier hingga merancang menu, harus ia pelajari sendiri. Meski terkadang kelelahan memaksanya untuk beristirahat, Gita tetap gigih. Dia tahu, ini adalah cara untuk menyembuhkan dirinya. Cara untuk menghadapi dunia tanpa Andi di sisinya. Seiring berjalannya waktu, kafe Gita mulai dikenal oleh banyak orang. Tempat itu selalu penuh dengan aroma kopi yang mengundang, ditambah suasana hangat yang membuat siapapun merasa nyaman. Namun, di balik semua itu, Gita sering merasa kesepian. Pagi-pagi, sebelum kafe buka, dia duduk sendirian di meja kerjanya, memandang keluar jendela, memikirkan Andi. Tidak ada lagi senyuman yang bisa ia lihat setiap pagi, tidak ada lagi suara Andi yang akan membangunkannya dengan lembut. Suatu hari, saat Gita tengah sibuk meracik kopi, seorang pria muda masuk ke kafe. Dengan senyum ramah, ia memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sudut yang biasanya sepi. Gita melayani dengan senyuman meski hatinya kosong. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ardi, mulai datang hampir setiap hari. Setiap kali datang, Ardi memesan kopi yang sama dan kemudian membuka laptopnya, sibuk menulis. Gita, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, tidak bisa menahan rasa penasaran. Ardi tampak begitu tenang dan penuh perhatian dalam dunia kecilnya. Dunia yang mungkin jauh dari segala kepedihan yang Gita rasakan. Hari demi hari, pertemuan mereka semakin rutin. Ardi tidak hanya menjadi pelanggan setia, tetapi juga seseorang yang Gita mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Meskipun mereka tidak banyak berbicara, Gita merasakan ada kedamaian yang datang saat melihat Ardi sibuk dengan kata-katanya. Di antara tumpukan tugas dan kesibukannya, Gita menemukan ketenangan dalam rutinitas itu. Namun, perasaan itu tidak mudah bagi Gita. Di dalam dirinya, ada pertarungan besar antara ingin membuka hati dan rasa takut akan kehilangan lagi. Dia tahu, tidak ada yang bisa menggantikan Andi, dan dia tidak ingin melupakan kenangan yang telah mereka buat bersama. Namun, dalam sepi, Gita mulai menyadari satu hal. Mungkin, cinta tak harus selalu datang dengan cara yang sama. Mungkin, cinta bisa hadir dalam bentuk yang berbeda, meski tak ada yang bisa menggantikan tempat Andi dalam hatinya. Ardi bukanlah Andi. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa menjadi teman yang mengerti, yang memberinya ruang untuk menyembuhkan diri. Hanya waktu yang bisa memberitahu, apakah Gita siap untuk membuka pintu hatinya lagi. Cinta yang terlarang. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Kafe Gita semakin berkembang, dan Ardi semakin sering datang. Namun, meski Gita mulai merasa nyaman dengan kehadirannya, hatinya tetap berperang. Setiap kali dia melihat Ardi, rasa sepi itu datang mengingatkannya pada Andi. Namun ada hal lain yang mulai terasa, sebuah perasaan yang berbeda. Bukan lagi hanya sekadar rasa nyaman, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Pada suatu sore yang tenang, ketika kafe sedang tidak terlalu ramai, Ardi datang dan duduk seperti biasa di sudut favoritnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Gita melihatnya menatapnya dengan intens, seolah ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Tangan Ardi menggenggam secangkir kopi hangat, namun matanya terlihat gelisah. Gita, yang sedang sibuk menyusun beberapa bahan untuk menu baru, merasakan ada yang tak beres. Gita, suara Ardi terdengar lebih serius dari biasanya. Gita menoleh dan mendapati pria itu menatapnya dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam dan penuh makna. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Gita merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang ganjil di atmosfer ruangan itu. Ada apa, Ardi? Gita bertanya dengan nada lembut, meski hatinya sedikit terketar-ketar. Ardi menarik napas dalam, dan untuk beberapa detik, ia tampak bingung memilih kata-kata. Gita, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di tengah hari. Gita terdiam. Hati Gita terperangah, antara terkejut dan bingung. Cinta? Ardi? Di saat seperti ini, saat hatinya masih terkoyak oleh kehilangan Andi?
Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Ardi melanjutkan, aku tahu, ini mungkin terdengar terlalu cepat. Aku tahu kamu baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti, dan aku tidak ingin mengganggu prosesmu untuk sembuh. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura tidak merasakannya. Setiap kali aku melihatmu, setiap kali aku berbicara denganmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih. Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Gita merasa perasaan hangat merambat di dadanya. Namun ada rasa bersalah yang mendalam. Ardi, aku. Gita mencoba berbicara. Namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Rasa takut itu kembali muncul. Cinta yang ditawarkan Ardi terlalu tulus, terlalu kuat. Namun, dia merasa dirinya tidak layak untuk menerima cinta itu. Seperti ada beban berat yang menghalangi hatinya. Jangan salah paham, Gita. Ardi melanjutkan dengan suara lembut. Aku tidak mengharapkan kamu untuk langsung membalas perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku menghargai apapun keputusanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu lebih dari sekadar teman. Gita menunduk. Tangannya meremas gelas kopi yang sudah hampir habis. Perasaannya begitu kacau. Apa yang dia rasakan? Apakah ini cinta? Ataukah sekadar rasa ingin dihargai dan dicintai setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang kehilangan? Gita merasa hatinya dipenuhi keraguan. Ardi bukan Andi. Dan Andi akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari masa lalu yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Tapi di sisi lain, Gita juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Cinta Ardi adalah sesuatu yang baru, yang datang dengan cara yang berbeda. Cinta yang tidak memaksa, yang tidak berusaha menggantikan tempat Andi, tetapi berusaha untuk berdiri berdampingan dengan kenangan itu. Gita menghela napas dalam-dalam. Ardi, aku belum siap. Aku masih sangat terluka. Tidak mudah bagiku untuk menerima cinta setelah semua yang aku alami. Ardi tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh pengertian. Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kamu siap. Gita merasa sesuatu dalam hatinya bergerak. Ini bukan akhir, tetapi sebuah awal dari perjalanan yang panjang. Apakah dia siap membuka hati untuk cinta yang baru? Apakah dia siap untuk melangkah ke masa depan dan meninggalkan masa lalunya? Gita belum tahu jawabannya, tapi dia tahu satu hal. Perjalanan ini, entah bersama Ardi atau sendirian, adalah langkah pertama menuju penyembuhan hatinya yang terluka. Dan seperti itu, cinta yang datang dengan cara yang tidak terduga mulai menantang dinding hati Gita. Mengungkap rahasia masa lalu. Hari-hari berlalu, dan meskipun Gita mulai merasa kenyamanan yang datang bersama kehadiran Ardi, ada satu perasaan yang tak bisa ia hilangkan, ketakutan. Ketakutan bahwa membuka hatinya untuk seseorang yang baru bisa menjadi pengkhianatan terhadap kenangan yang dia miliki bersama Andi. Ardi memang baik, sangat baik, dan dengan setiap pertemuan, hatinya semakin terbuka, meski dengan perlahan. Namun, Gita tahu, dia harus menghadapi satu hal yang lebih besar dan lebih penting. Rahasia masa lalunya. Semakin dekat hubungan mereka, semakin kuat rasa takut itu menguasai Gita. Ardi tidak tahu segalanya tentang dirinya, tentang Andi, dan tentang rahasia besar yang selama ini Gita simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang, jika terungkap, bisa mengubah segalanya. Gita duduk di meja kerjanya di kafe, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya melayang jauh. Dia tahu, dia tidak bisa terus bersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Jika hubungan ini ingin maju, dia harus jujur kepada Ardi. Namun, bagaimana ia bisa menceritakan semua ini? Bagaimana ia bisa membuka dirinya sepenuhnya setelah sekian lama menyembunyikan luka yang dalam? Malam itu, saat kafe hampir tutup dan pengunjung terakhir mulai meninggalkan tempat, Gita melihat Ardi masuk. Wajahnya tampak sedikit lelah. Tetapi masih ada senyum hangat yang selalu membuat hati Gita bergetar. Dia memesan kopi, seperti biasa, dan duduk di sudut ruangan. Namun kali ini, ada ketegangan di antara mereka yang tak terucapkan. Gita tahu, perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tanpa basa-basi, Gita berjalan mendekat dan duduk di hadapan Ardi. Ardi, katanya dengan suara yang sedikit bergetar, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Ardi meletakkan cangkir kopinya dan menatap Gita dengan perhatian penuh. Apa itu? Tanyanya dengan lembut.
seakan menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi. Gita menarik napas panjang. Aku ingin kamu tahu tentang masa lalu aku. Ada sesuatu yang selama ini aku simpan, dan aku merasa kamu berhak untuk tahu. Ardi mengangguk, tidak memotong kata-katanya. Gita merasa sedikit lega melihat sikap Ardi yang penuh kesabaran. Dengan hati yang berat, dia mulai menceritakan segala sesuatu tentang Andi, tentang pernikahan mereka yang sempurna di mata orang lain. Namun tersembunyi banyak luka yang tidak pernah terungkap. Andi, yang selalu tampak sempurna, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang perlahan merusak hubungan mereka. Gita menceritakan bagaimana Andi pernah terlibat dalam utang yang sangat besar, dan bagaimana dia mencoba menutupi semuanya dari Gita, bahkan setelah semua ketegangan itu menyebabkan Andi terlibat dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawanya. Gita merasakan berat di dadanya saat menceritakan semuanya. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang perasaan kecewa dan pengkhianatan yang ia rasakan setelah tahu bahwa suaminya tidak sepenuhnya jujur padanya. Setelah Andi meninggal, Gita merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas pundaknya. Perasaan itu masih membekas, meski dia berusaha keras untuk sembuh. Dan setelah dia pergi, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Andi, kata Gita dengan suara pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa sangat kesepian. Dan aku takut, Ardi. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka lagi. Aku takut jika aku melanjutkan hubungan ini, aku akan mengkhianati kenangan kita berdua. Di tengah keterbukaan itu, Gita merasa air mata mulai mengalir. Ardi hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Tidak ada penilaian, hanya kesabaran. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Gita yang gemetar. Gita, katanya perlahan, aku tahu itu sulit. Aku tidak akan pernah membandingkan dirimu dengan siapapun, termasuk Andi. Aku tidak pernah berharap untuk menggantikan tempatnya dalam hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini bukan untuk membuatmu melupakan masa lalumu, melainkan untuk menemanimu melalui masa depan. Cinta tidak selalu datang dengan cara yang sempurna. Dan mungkin kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Tapi aku percaya, dengan waktu, kita bisa menemukan kebahagiaan bersama. Gita menatap Ardi dengan mata yang penuh emosi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya sejak Andi meninggal, dia merasakan sebuah harapan yang mulai tumbuh kembali. Ardi tidak menuntutnya untuk melupakan masa lalunya, tapi malah mengajaknya untuk menghadapi masa depan dengan keberanian. Dan meskipun Gita masih merasakan luka yang mendalam, ada satu hal yang mulai jelas di matanya. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa belajar untuk mencintai lagi. Di malam itu, di antara lampu kafe yang temaram, Gita merasa ada sebuah bab baru dalam hidupnya yang dimulai. Dan meskipun masa lalu masih membayang, ia tahu langkah pertama untuk sembuh sudah mulai diambil. Menatap masa depan bersama. Keesokan harinya, setelah percakapan malam itu, Gita merasa ada angin segar yang menyapa hatinya. Rasanya seperti ada beban yang sedikit terangkat, meski dia tahu perjalanan ini masih panjang. Ardi, dengan segala pengertiannya, memberinya ruang untuk merasakan dan menjalani prosesnya sendiri. Dia tidak pernah meminta Gita untuk segera melupakan masa lalu atau menjadikannya prioritas utama dalam hidupnya. Namun, Ardi tetap ada, memberikan dukungan dan kesabaran yang Gita butuhkan. Hari-hari berikutnya, Gita mulai merasa lebih ringan. Meskipun masih ada saat-saat ketika kenangan tentang Andi datang menyeruak, Gita mulai belajar untuk tidak melawan perasaan itu, tetapi menerimanya. Dia menyadari bahwa cinta untuk Andi tidak akan pernah hilang. Tetapi itu bukan berarti hidupnya harus berhenti. Setiap kenangan yang indah bersama Andi adalah bagian dari dirinya. Namun masa depan juga menunggu untuk dijelajahi. Kafe yang dulu dibuka untuk melupakan kesepian kini menjadi simbol keberanian Gita untuk melangkah maju. Suasana kafe semakin ramai, dan setiap kali Ardi datang, ada senyum yang lebih tulus di wajah Gita. Dia merasa nyaman berbicara dengan Ardi, berbagi cerita tentang apa yang ada di hatinya, tentang mimpi dan harapan, tentang segala hal yang tak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Meski perasaan itu belum sepenuhnya jelas, ada kedamaian yang hadir setiap kali Ardi duduk di sudut kafe, dengan secangkir kopi di tangan dan matanya yang penuh perhatian. Suatu sore, setelah kafe tutup dan pengunjung-pengunjung terakhir sudah pulang, Gita berdiri di depan kafe dan menatap langit senja yang mulai memerah. Angin laut yang sepau-sepau membuatnya merasa tenang. Ardi mendekat,
berdiri di sampingnya, dan memandang ke arah yang sama. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Ardi dengan suara lembut, mencoba memecah keheningan yang nyaman itu. Gita tersenyum, matanya menerawang jauh, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. "Aku sedang berpikir," katanya, "bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Terkadang, kita merasa kita sudah tahu jalannya, tapi sebenarnya kita hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan untuk kita. Aku merasa seperti aku baru mulai menemukan jalanku, meskipun itu tak mudah." Ardi mengangguk, matanya penuh pengertian. "Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, Gita, bahwa aku di sini, siap berjalan bersamamu. Tidak ada yang bisa menggantikan masa lalumu, dan aku tidak akan pernah meminta itu. Tapi aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu ke depan." Gita merasakan kehangatan dalam kata-kata Ardi. Ada ketulusan yang membuat hatinya kembali berdegup. Dia tahu, Ardi tidak akan pernah memaksa. Namun, dia juga tahu, mungkin inilah saatnya untuk membuka hati, meski penuh dengan keraguan dan ketakutan. Cinta datang bukan dalam bentuk yang sempurna, tetapi dalam bentuk yang tulus, yang tidak menuntut apa-apa selain keberanian untuk mencintai. Gita mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap Ardi. "Aku takut, Ardi. Takut membuka hatiku lagi, takut terluka lagi." Ardi memegang tangannya dengan lembut, tidak berkata apa-apa, hanya memberikan dukungan dalam keheningan. Waktu berjalan, dan mereka berdiri di sana, saling merasakan keberadaan satu sama lain, tanpa kata-kata yang perlu diucapkan. Malam itu, ketika Gita kembali ke rumahnya, dia merasa hati yang semula kosong mulai terisi. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kenangan bersama Andi akan selalu ada, tapi dia mulai menyadari bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang berbeda, tidak harus sama dengan apa yang dia pernah rasakan sebelumnya. Mungkin, justru dengan menerima cinta yang baru, dia akan menemukan cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pagi-pagi, seperti biasa, Gita membuka kafe dan mulai meracik kopi. Setiap tegukan kopi yang disajikan kepada pelanggan, setiap percakapan yang terjadi di antara meja-meja kafe, semakin menguatkan keyakinannya. Dia tidak sendiri. Dia tidak perlu berjalan dalam kesendirian. Cinta mungkin datang dengan cara yang tak terduga, tetapi dia siap untuk meraihnya, meskipun langkahnya masih ragu-ragu. Seiring berjalannya waktu, Gita semakin sadar bahwa jejak cinta di pasir waktu tidak akan pernah hilang. Kenangan itu akan selalu ada, tetapi cinta yang baru, meskipun lahir dari luka, bisa menjadi landasan bagi masa depan yang penuh harapan. Dengan setiap langkah yang diambilnya bersama Ardi, dia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih utuh. Cinta tidak pernah harus sempurna. Cinta adalah tentang berani melangkah, meskipun kita takut terluka. Dan bagi Gita, untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk melangkah ke masa depan, bersama Ardi, bersama kenangan, dan bersama dirinya sendiri yang baru ditemukan. Terima kasih telah mengikuti kisah jejak cinta di pasir waktu hingga akhir. Para penonton setia Janda Elite. Kisah ini mungkin hanya sebuah cerita, namun di baliknya terdapat pesan yang sangat mendalam, bahwa meskipun kehidupan membawa kita pada banyak kehilangan dan luka, selalu ada harapan untuk mencintai lagi, untuk bangkit dan melangkah maju. Seperti Gita yang belajar untuk membuka hati kembali, kita pun diajarkan bahwa meski masa lalu kita menyakitkan, cinta tetap bisa ditemukan dengan cara yang tak terduga. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kehidupan kita tidak harus berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Kadang, kita harus belajar menerima ketidaksempurnaan dan membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Bahkan setelah melewati banyak rintangan, kita tetap memiliki kekuatan untuk mencintai dan membangun masa depan yang lebih baik. Untuk kalian, para janda elit, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Setiap perjalanan hidup, meskipun penuh dengan tantangan, tetap membawa kita pada kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terduga. Jangan pernah ragu untuk membuka hati kalian, untuk menemukan kebahagiaan dan cinta, karena kalian pantas mendapatkan itu semua. Semoga kisah ini memberi kalian semangat, kekuatan, dan harapan. Apapun yang kalian hadapi, percayalah bahwa kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kebahagiaan adalah langkah yang berharga. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Teruslah percaya bahwa masa depan kalian penuh dengan potensi.
Jangan pernah takut untuk membuka hati kalian, karena cinta yang sejati akan datang pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah ini agar semakin banyak wanita hebat seperti kalian yang terinspirasi. Salam penuh cinta dan semangat dari Janda Elite.